Di sini kami akan menampilkan video penjelasan mengenai perkembangan Konstitusi Indonesia. Konstitusi Reglement atau yang disingkat dengan RR atau lebih lengkapnya dapat dikenal sebagai Reglement of Het Beleid, the Regering in Nederlands Indië. Secara harfiah dapat diartikan sebagai peraturan pemerintah dalam bahasa Indonesia dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan Undang-Undang Dasar atau yang dikenal juga dengan Grondwet. Secara yuridis, RR adalah peraturan umum yang berfungsi sebagai peraturan dasar yang telah dibuat oleh Raja ataupun Ratu Belanda bersama dengan parlemen-parlemennya untuk mengatur pemerintahan di wilayah daerah jajahan di Hindia Belanda. Peraturan ini kemudian diundangkan melalui Stadsblad 1855 nomor 2 dan terdiri atas 8 bab serta terdapat 130 pasal di dalamnya, di mana pasal-pasal tersebut mengatur pemerintahan di wilayah Hindia Belanda. Lalu, RR ini juga mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal 22 Desember tahun 1818 dengan ditetapkannya Reglement dalam Lembaran Negara Hindia Belanda. Lalu, pada amandemen kedua pada tanggal 30 Agustus tahun 1827 dan ditetapkan dalam Stadsblad 1827 nomor 29. Lalu, pada amandemen ketiga dilakukan pada tanggal 16 Mei tahun 1869 dengan menetapkan Reglement of Het Beleid, the Regering in Nederlands Indië dalam Stadsblad 1830 nomor 10. Lalu, pada amandemen keempat dilakukan pada tanggal 20 Februari tahun 1830 dan ditetapkan di dalam Stadsblad 1836 nomor 10. Adapun beberapa lembaga-lembaga negara yang diatur dalam reglement diantaranya yaitu yang pertama Gubernur Jenderal, lalu yang kedua ada Parlemen, lalu yang ketiga ada Mahkamah Agung, lalu Pengawas Keuangan, dan ada juga diatur yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Kedua, masa Indisch Staatsregeling atau IS. IS Stadsblad 1925 nomor 415 adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari Regering karena adanya perubahan Grondwet Belanda pada 1922. Pada masa berlakunya IS atau IS, pembentukan peraturan di Hindia Belanda dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda bersama-sama dengan Volksraad, parlemen atau lembaga perwakilan rakyat yang sebagian besar anggotanya terdiri dari orang Indonesia asli. Perubahan Grondwet Belanda secara langsung juga mengikuti perubahan sistem ketatanegaraan Hindia Belanda. Artikel 1 Grondwet Belanda 1922 menyatakan bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Het Koninkrijk der Nederlanden opvat het grondgebied van Nederland atau Netherlands Indie, Suriname, and Curaçao. IS juga mengatur masalah ketatanegaraan dan alat-alat kelengkapan negara di Hindia Belanda. Meskipun demikian, bukan berarti harus ada perubahan terhadap organ-organ yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam bab 6 tentang kekuasaan raja, Van de Macht des Konings, khususnya artikel 61 ayat 1 dan 2 Grondwet 1922 yang mengatur lembaga-lembaga pemerintahan di Hindia Belanda. Keberadaan IS itu sendiri merupakan sebagai peraturan yang seolah-olah dijadikan konstitusi oleh Hindia Belanda, tetap dipertahankan pada masa pendudukan Jepang. Meskipun secara de jure pemerintahan Jepang di Hindia Belanda diatur dalam peraturan
maksud saya dalam Peraturan Bala Tentara Jepang Osamu Seri Rei nomor 1 tahun 1942, namun semua badan-badan pemerintahan termasuk hukum dan undang-undang dari pemerintah Belanda tetap diakui untuk sementara waktu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Hal ini berarti IS tetap berlaku, meskipun beberapa posisi tertentu dibekukan oleh IS, seperti Volksraad, Raad van Nederlands-Indië, dan Gubernur Jenderal yang digantikan dengan Gunseikan. Yang ketiga adalah masa Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan draft konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya dikukuhkan oleh KNIP pada sidang 29 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rancangan dari BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, PPKI hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar karena derasnya tuntutan serta keadaan yang mengharuskan negara Indonesia yang baru merdeka harus segera memiliki konstitusi. Nah, selain itu, dengan melihat situasi politik yang masih dalam suasana perang Pasifik, menjadikan PPKI tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan perdebatan dalam membahas Undang-Undang Dasar, sehingga Founding Fathers sepakat untuk mengesahkan terlebih dahulu konstitusi yang telah mereka susun sebelumnya sebagai konstitusi sementara sampai dengan adanya waktu yang memungkinkan bagi mereka untuk menyempurnakannya. Nah, naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI ini terdiri atas pembukaan, isi atau batang tubuh yang terdiri dari 16 bab 37 pasal, lalu ada aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal, dan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat beserta penjelasannya. Nah, adapun beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945 itu adalah yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Lalu yang kedua adalah sistem konstitusional Indonesia. Yang ketiga adalah kekuasaan negara tertinggi berada di MPR. Lalu yang keempat adalah presiden sebagai penyelenggara negara yang posisinya di bawah MPR. Lalu yang kelima adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada kekuasaan kepala negara atau presiden itu tidak tak terbatas. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Hasil konferensi meja bundar atau KMB yang dilaksanakan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, menghasilkan berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sidang KMB ditutup pada 2 November 1949 dan berhasil menyepakati 3 kesepakatan antara lain: 1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang berisi 3 hal. Pertama, piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, status Uni. Dan yang ketiga, persetujuan perpindahan. 3. Mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Hasil 3 kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS yang diparaf oleh delegasi RI dan BFO pada 29 Oktober 1949. Konstitusi RIS memuat ketentuan mendasar yang berbeda dengan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Bentuk pemerintahan bersifat federal yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Yang kedua, alat-alat perlengkapan negara federal Republik Indonesia Serikat ialah Presiden, Menteri-Menteri, Senat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan. 3. Terdapat 44 butir ketentuan yang mengatur secara detail mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Secara keseluruhan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku untuk negara Republik Indonesia, namun tidak menghapuskan berlakunya UUD 1945 yang dalam hal ini berlaku untuk negara Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Yang kelima adalah UUD sementara 1950. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat ternyata banyak ditentang oleh negara-negara bagian lainnya. Banyak negara yang menuntut untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Negara bagian Jawa Timur adalah negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Diikuti negara Pasundan, pada akhirnya negara-negara bagian lainnya melakukan hal yang sama hingga awal bulan Mei 1959, hingga hanya sisa negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur saja yang belum menyerahkan tugas-tugasnya. Kegelisahan negara-negara tersebut didengar oleh parlemen. Pada 19 Mei 1950, ditandatangani Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Untuk menindaklanjuti ini, maka dibentuklah panitia yang bertugas untuk membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS yang akan disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP Republik Indonesia, DPR, dan Senat Republik Indonesia Serikat. Naskah UUDS 1950 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri atas Mukadimah, 6 bab, 146 pasal, dan 1 aturan peralihan. UUDS 1950 sebagaimana ide dasarnya hanya bersifat sementara, UUDS hanya digunakan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan. Kembali ke UUD 1945, konstituante yang dibentuk dan diberi tugas membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan selama hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tetap tidak dapat membuat konstitusi sebab tidak pernah mencapai quorum 2/3. Situasi ini kemudian diperparah dengan munculnya pemberontakan di beberapa daerah seperti DI atau TII di Aceh pada 20 September 1953 dan kelompok pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Permesta pada tanggal 15 Februari 1958. Bahkan adanya konflik kepemimpinan di kalangan elit politik yang tidak terselesaikan sampai membuat Wakil Presiden Muhatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Menghadapi hal ini, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat kepada sidang konstituante dengan membuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui proses amandemen. 4 alasan penting Presiden menggunakan jalur penyelesaian ini adalah: 1. Dalam keadaan genting pada saat itu. 2. Makna simbolik UUD yang sangat besar. 3. Struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalan pemerintahan yang riskan. 4. Kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebuntuan dalam sidang konstituante membuat Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Membentukkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, pasca reformasi di tahun 1998, UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali, yakni amandemen pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 dan berhasil mengamandemen sebanyak 9 pasal. Amandemen kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang mengamandemen sebanyak 25 pasal. Amandemen ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 dan mengamandemen sebanyak 23 pasal. Amandemen keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 dengan hasil mengamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
Sekian penjelasan video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.